Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikri Mula Permana, NPM 1857051011 dari kelas A akan mengerjakan UTS pemrosesan data terdistribusi. Lanjut ke soal pertama itu ada dua A dan B. Yang A itu sebut dan jelaskan minimal masing-masing tiga kelebihan dan kekurangan centralized data center dan distributed data center. Sini saya menjawab kelebihan centralized data center. Yang pertama, tidak membutuhkan biaya operasional tinggi untuk membangun sebuah dedicated server tambahan. Yang kedua, maintenance lebih mudah dilakukan karena basis data hanya berlokasi pada satu tempat. Yang ketiga, proses update data dan juga informasi di dalam basis data akan menjadi lebih cepat dan dapat mencegah terjadinya miskomunikasi. Yang keempat, pengecekan dan juga pengawasan terhadap implementasi sistem basis data akan menjadi lebih mudah. Dan yang kelima, bisa juga diimplementasikan pada startup dan juga perusahaan atau institusi kecil dengan biaya yang minim. Lalu ada kekurangannya, yang pertama membutuhkan komputer server dengan kapasitas yang sangat tinggi atau canggih, terutama bagi perusahaan atau instansi yang memiliki lalu lintas data yang padat. Yang kedua, kapasitas hard disk yang besar, jadi dia membutuhkan kapasitasnya besar. Yang ketiga, apabila server mengalami gangguan, maka seluruh aktivitas akan mengalami gangguan juga. Yang keempat, perbaikan pada server bisa saja menyebabkan fitur-fitur server menjadi terkendala. Lanjut ke kelebihan dan kekurangan distributed data center. Pertama, kelebihannya tidak bergantung pada server basis data pusat. Yang kedua, akses informasi menjadi lebih cepat, terutama ketika terjadi lalu lintas data yang padat. Yang ketiga, informasi dan juga data yang sifatnya lokal akan lebih mudah diakses. Yang keempat, server atau database pusat dapat bekerja lebih efisien. Sedangkan kekurangannya, biaya implementasi yang tinggi, biaya operasional seperti listrik dan juga maintenance jaringan yang cukup tinggi, hanya cocok digunakan pada perusahaan yang sangat besar dan memiliki kebutuhan data yang tinggi seperti perbankan. Lautnya, soal kedua, ada dua juga ini soal satu yang B, sebut dan jelaskan jenis-jenis virtualization dalam data center. Yang pertama ini jenis-jenis virtualisasi, ada virtualisasi server, yaitu penggunaan teknologi virtualisasi dengan tujuan untuk memecah resource fisik server ke dalam beberapa virtual server yang nantinya akan diinstal berbagai macam sistem operasi sesuai kebutuhan, atau bisa juga virtual server ini dijual atau disewakan oleh pihak hosting. Kita sering mendengarnya dengan istilah VPS, Virtual Private Server Hosting. Yang kedua adalah yang kedua ada virtualisasi desktop, merupakan teknologi software yang memisahkan desktop environment dan aplikasi desktop yang terinstal dengan resource fisik ketika desktop diakses oleh user. Yang ketiga ada virtualisasi aplikasi. Virtualisasi ini memungkinkan kita untuk menjalankan sebuah aplikasi tanpa harus menginstal aplikasi tersebut, bahkan bisa menjalankannya secara remote dengan menggunakan web interface atau cloud interface. Pada dasarnya, aplikasi akan dibungkus ke dalam sebuah runtime environment seperti filter machine, dan ketika aplikasi dijalankan, aplikasi tersebut berjalan di atas virtual environment yang telah dibundle bersamanya yang menjadi aplikasi menjadi portable. Virtual environment akan berjalan di atas sistem operasi dan aplikasi berjalan di atas virtual environment, sehingga aplikasi benar-benar terisolasi dari OS fisik. Yang keempat ada virtualisasi network, merupakan proses penggabungan network hardware dan software ke dalam satu virtual unit yang menyediakan kontainer yang berfungsi seperti hanya perangkat network fisik. Virtualisasi network biasanya digunakan oleh developer untuk mengetes sistem dan aplikasi yang sedang dikembangkannya. Yang terakhir ada virtualisasi storage. Virtualisasi ini menyediakan media penyimpanan yang terisolasi atau terpisah dari resource fisiknya, aman dan mudah dalam failover dan backup. Salah satu contoh implementasi virtualisasi storage yang gampang kita lihat adalah fasilitas cloud storage seperti Dropbox dan Google Drive, yang menyediakan atau menyewakan cloud storage bagi pelanggannya dengan menawarkan fleksibilitas di mana user bisa mengakses storage kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, soal kedua, yang A, sebut dan jelaskan minimal masing-masing tiga perbedaan dan persamaan arsitektur klien atau server dan peer-to-peer. Ini ada perbedaan dan persamaannya. Persamaannya merupakan sekumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang tidak terlalu jauh berbeda dan dapat saling memindahkan serta mengirim file dari komputer satu dengan yang lainnya.
Perbedaannya, secara spesifik client server dengan peer-to-peer server jaringan komputer di mana salah satu perangkat komputer difungsikan guna sebagai server yang memberi pelayanan terhadap perangkat komputer lain. Sini saya menggunakan tabel untuk membuat perbedaannya agar lebih mudah. Sini ada tidaknya server. Client server itu membutuhkan server sebagai pusat dari jaringan, sedangkan peer-to-peer tidak membutuhkan server karena setiap komputer sudah berlaku seperti server. Lalu maksimal komputer dalam jaringan kalau client server itu tergantung settingannya. Kalau peer-to-peer itu 25 karena kalau lebih dari itu dia akan susah untuk berjalan karena terlalu banyak. Yang ketiga ada sistem operasi berbasis server. Client server ini membutuhkannya, sedangkan peer-to-peer tidak. Lalu pembuatan jaringan. Client server dalam pembuatan jaringan itu mahal dan harus mendapatkan perhatian yang lebih dalam pembuatannya dan juga perawatan. Lalu peer-to-peer itu lebih mudah dan lebih murah pembuatannya serta perawatannya. Lalu soal yang 2B, apa yang dimaksud dengan komunikasi data asinkronus dan sinkronus? Yang pertama itu, komunikasi online tidak langsung atau asinkronus adalah mediasi komputer dan layanan dari dalam terlaksananya komunikasi yang dilakukan secara tunda. Dengan menggunakan media seperti email, forum, membaca dan menulis dokumen online melalui World Wide Web, asinkronus adalah proses komunikasi data yang tidak terikat dengan waktu tetap. Lalu ada yang kedua, komunikasi online langsung atau sinkronus adalah mediasi komputer dan layanan daring dalam terlaksananya komunikasi yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan media seperti video call dan chat. Istilah yang digunakan pada bidang komunikasi atau sistem operasi untuk suatu kejadian yang terjadi pada waktu bersamaan dengan rate yang sama. Selanjutnya, 3A, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis topologi jaringan dalam distributed data process. Pertama ini ada jenisnya itu ada topologi fisik dan logik. Yang topologi fisik itu ada 5, topologi bus, star, ring, tree, dan mesh. Dan yang logik ada topologi broadcast dan topologi token passing. Untuk topologi logik dulu, yang pertama ada topologi broadcast, merupakan suatu kondisi di mana semua komputer yang berperan sebagai klien atau user menerima secara penuh semua data yang dimiliki oleh komputer, server, atau host, tanpa adanya suatu batasan atau limit pada masing-masing user atau klien. Lalu topologi token passing mengandalkan sebuah token untuk memperoleh akses data ke dalam server atau host. Jadi hanya komputer klien atau user yang memiliki token sajalah yang berhak dan dapat melakukan akses data ke dalam server ataupun host dalam suatu jaringan komputer. Lalu untuk topologi fisiknya, yang pertama adalah topologi bus, merupakan suatu bentuk topologi pada jaringan komputer di mana setiap komputer terhubung secara linear dengan server atau hostnya tanpa menggunakan alat bantu atau hardware yang bersifat aktif seperti hub atau switch. Jaringan komputer yang menggunakan topologi bus ini menggunakan bus sebagai konektor antar kabel dalam satu jaringan dan menggunakan terminator pada tiap ujung jaringan yang dapat mencegah terjadinya kolision data pada jaringan. Lalu topologi star merupakan salah satu jenis topologi pada jaringan komputer yang saat ini paling banyak digunakan. Topologi jaringan star ini memungkinkan server memberikan seluruh datanya dengan menggunakan hub atau switch secara sekaligus. Itu berarti setiap komputer yang berperan sebagai klien akan memperoleh jumlah kecepatan transfer dan juga data yang sama. Selain itu, topologi star juga memungkinkan setiap komputer memiliki kabel sendiri, sehingga apabila terjadi kegagalan jaringan pada suatu komputer, maka hal ini tidak akan mengganggu keseluruhan jaringan. Yang ketiga ada topologi ring, merupakan salah satu bentuk topologi yang sudah lama ditinggalkan dan juga jarang digunakan. Topologi ring ini tidak membutuhkan alat jaringan aktif seperti switch ataupun hub, dan tidak juga memerlukan terminator dan bus seperti topologi jaringan bus. Topologi ini hanya membutuhkan koneksi jaringan antar komputer, di mana antar komputer server dengan kliennya akan terhubung menjadi satu siklus jaringan. Hal ini membuat suatu data harus melewati beberapa komputer terlebih dahulu sebelum mencapai komputer tujuannya. Meskipun terkesan rumit, namun topologi ini merupakan salah satu topologi jaringan yang paling sederhana. Namun apabila terjadi kerusakan dan kegagalan jaringan pada salah satu node, maka hal ini akan berpengaruh pada keseluruhan jaringan komputer. Yang keempat adalah topologi tree, merupakan salah satu jenis topologi yang bertingkat. Dengan menggunakan topologi jaringan tree ini, maka dapat memungkinkan untuk mengkoneksikan jaringan antar komputer dengan hierarki atau tingkatan yang berbeda. Topologi dapat menyatukan beberapa jaringan menjadi satu dengan menggunakan topologi tree. Dan yang kelima ada topologi mesh,
Topologi mesh merupakan salah satu bentuk topologi jaringan yang paling rumit. Hal ini dikarenakan semua komputer dalam topologi mesh saling berhubungan dengan sifat yang bolak-balik. Itu artinya semua data di dalam komputer yang terhubung di dalam jaringan topologi mesh bisa diakses dengan berbagai cara dan dari mana saja. Penggunaan topologi mesh ini sangat tidak cocok apabila menggunakan device ataupun komputer yang banyak, karena akan sangat sulit untuk melakukan pengawasan dan juga pengendalian. Lalu yang 3B, jelaskan dan gambarkan cara kerja modem dalam komunikasi data. Modem di sini adalah singkatan dari modulator dan demolator. Modulator adalah proses menumpangkan data pada gelombang pembawa atau carrier signal supaya sampai pada perangkat penerima dengan perantara media tertentu. Demolator adalah proses pembacaan kembali data yang terima dari pengiriman melalui sinyal pembawa atau carrier signal pada saat dikirimkan. Data-data diubah menjadi sinyal analog agar dapat ditumpangkan pada frekuensi. Ketika data tersebut sampai pada perangkat penerima, maka akan diubah kembali menjadi sinyal digital, sehingga komputer dapat membacanya. Jadi intinya modulator itu pengirimnya, demolator itu penerimanya. Dan soal yang 4A, apakah peranan keamanan data dalam proses data terdistribusi? Pertama itu membatasi akses informasi dan sumber hanya untuk user yang memiliki hak akses dan membatasi tindakan akses yang boleh dilakukan atau tidak. Melindungi data dari kebocoran, yaitu pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. Yang ketiga, pengubahan, yaitu pengubahan informasi yang tidak legal. Dan yang keempat, perusakan, yaitu gangguan operasi sistem tertentu, misalnya si pelaku tidak mengharapkan keuntungan apapun. Lalu yang soal 4B, apakah yang dimaksud dengan enkripsi, private key, dan public key? Enkripsi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengkodekan data sedemikian rupa sehingga keamanan informasinya terjaga dan tidak dapat dibaca tanpa dideskripsi. Public key menggunakan algoritma asimetris yang mengubah pesan menjadi format yang tidak dapat dibaca. Seorang yang memiliki public key dapat melakukan enkripsi sehingga pesan yang ditujukan pada penerima dapat melakukan enkripsi pesan yang ditujukan pada penerima tertentu. Private key adalah kunci rahasia yang digunakan untuk mendekripsi pesan. Dalam metode tradisional, private key hanya dibagikan dalam komunikator untuk mengaktifkan enkripsi dan deskripsi pesan. Namun jika kunci tersebut hilang, sistem akan menjadi batal. Lalu soal yang 4C, berikan ilustrasi menggunakan enkripsi data pada pengiriman pesan. Jadi di sini ada gambarnya. Dari pengirim itu mengirim suatu pesan yang berupa teks atau apapun itu, lalu dia akan dienkripsi. Dalam enkripsi ini dia diubah menjadi suatu uh, string baru dengan public key, lalu didekripsi lagi menggunakan private key sehingga berubah lagi menjadi pesan biasa, dan selanjutnya akan diterima oleh si penerima pesan. Di sini contohnya, di sender ini atau pengirim mengirim kalimat selamat siang, lalu masuk ke enkripsi dengan public key sehingga menghasilkan enkripsi teks. Itu ini contohnya, dan lalu didekripsi lagi menggunakan private key sehingga berubah menjadi plain text lagi atau teks biasa yang saat diterima oleh penerima pesan menjadi selamat siang lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.